Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi ya bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, seperti biasa, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi ya. Di video-video kemarin kan sudah saya bagikan tips-tipsnya cara perawatan. Sekarang saya bagikan adalah waktu pemupukannya. Seperti yang saya bilang di 3 hari yang lalu ya. Kenapa saya menunggu cuaca yang bagus untuk pemupukan lahan di 3 kali 3 meter di perkarangan belakang rumah? Jawabannya adalah karena cuaca. Nah, jadi sudah 4 hari ini, 4 hari yang saat ini teman-teman itu sudah tidak ada turun hujan. Jadi saya berani melakukan pemupukan. Kenapa kok tidak turun hujan berani melakukan pemupukan? Jawabannya karena pupuk yang saya aplikasikan ini adalah pupuk cair, organik cair ya. Nah, jadi sebelum saya bahas tentang pemupukannya, nanti ya saya akan praktekkan cara pemupukannya. Saya akan petik dulu. Ini adalah kacang panjang yang saya budidayakan di perkarangan 3 kali 3 meter. Nah, uniknya tanaman kacang panjang ini tidak saya kasih ajir ke atas, melainkan ke samping ya, seperti biasa ya. Supaya apa? Supaya tanaman yang lainnya itu terkena sinar matahari secara langsung ya. Tuh. Biasanya banyak sekali yang bertanya, Pak, kenapa kok itu kacang panjangnya tidak ke atas melainkan ke samping ya. Jawabannya adalah itu ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan video dunia tani, boleh disimak video yang lainnya supaya tidak gagal paham. Oke. Jadi ini hasilnya teman-teman ya. Untuk kacang panjang tidak banyak ya, hanya 3 batang yang saya tanam, tapi hasilnya sangat luar biasa. Dan ini sudah cukup untuk dikonsumsi secara keluarga teman-teman ya, tidak dijual seperti itu ya. Oke, bisa dilihat ya daun bawangnya seperti ini. Nah, saya akan kasih tunjuk ya tanaman yang baru saya tanam 3 hari yang lalu. Daun bawang itu ya tumbuh dengan baik, tidak ada masalah kendala layu maupun apapun ya. Dan untuk saat ini waktunya saya akan melakukan pemupukan. Di sini juga saya tanam jagung ya. Jagung manis ini tidak banyak, hanya satu. Ini sebagai riset ya, apakah bisa tumbuh dengan baik hanya menggunakan pupuk POC. Jadi jawabannya ini ya, belum dipupuk sama sekali, baru kali ini. Nanti hasilnya akan saya bagikan pada teman-teman di video selanjutnya. Tuh. Oke, boleh dilihat ya. Ini sawi yang baru berumur 2 minggu lebih, tumbuh dengan baik, juga belum saya pupuk sama sekali ya. Ini daun bawang yang baru saya tanam 3 hari, tumbuh dengan baik, tidak ada kendala teman-teman. Tuh ya, hanya satu batang, nanti juga menjadi banyak seperti ini tuh. Dan kalau ini sudah berumur 2 bulan. Sebenarnya kalau di ilmu ilmu pertanian ini sudah dipanen, tapi saya tidak panen dengan dicabut ya, melainkan saya panen dengan ambil daunnya saja. Jadi beda ya, bawang daun ataupun daun bawang itu beda. Kalau daun bawang itu daunnya saja yang diambil, tapi kalau bawang daun itu sama batangnya tuh. Oke, sudah pulih dengan kondisi waktu di 5 hari yang lalu ya, terkena banyak sekali hujan itu menjadi kuning, sekarang sudah tidak. Oke, ini adalah pupuknya teman-teman, saya kasih tunjuk ya pupuknya. Ini umurnya pupuk itu sudah hampir 3 tahun tuh ya. Tuh, jadi kalau saya panen, nanti akan saya taruh air juga. Nah, untuk bahannya ini itu gulma teman-teman, gulma dan juga sisa tanaman, bisa juga sisa daun tua, daun bawang itu masukkan ke sini. Tuh, boleh dilihat ya. Berbusa ini menunjukkan aktivitas organismenya sangat luar biasa. Semakin banyak busanya itu semakin bagus, karena organisme hidup dengan banyak di situ. Jadi untuk pembuatan pupuk ini tidak menggunakan bahan molase, bahan tetes tebu maupun EM4, itu tidak ya. Ini hanya gulma dan air saja, cukup sederhana ya. Cuman satu ya, waktu yang menentukan. Jadi kita tidak bisa terburu-buru untuk bikin pupuk ini. Itu saja. Semakin lama kita
biarkan, kita lupakan, semakin bagus untuk hasilnya. Tuh, jadi semua yang saya tanam di sini tidak menggunakan pupuk kimia, hanya pupuk POC saja teman-teman ya. Tuh, boleh dilihat tanaman cabai ya, seperti yang saya bilang di video kemarin, semakin panjang buahnya. Oke, untuk aplikasiannya ya, dalam satu ember ini itu 2 gayung pupuk POC nya saya campur dengan air penuh, kurang lebih ini adalah 10 liter ya teman-teman. Itu oke, saya aplikasikan. Jadi cukup sederhana ya sebenarnya untuk berkebun itu, tidak perlu kita pusing-pusing memikirkan namanya pupuk ya. Intinya apa, dalam berkebun itu yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tanahnya teman-teman, bukan pupuknya. Kalau tanahnya sehat, pasti tanaman itu sehat. Nah, gimana caranya supaya mengetahui tanah itu sehat? Lihat tanaman teman-teman. Kalau tanaman teman-teman itu tumbuh dengan baik, dengan bagus, berarti tanah itu sudah sehat dan kaya unsur hara di situ. Jadi tinggal kita jalankan pembuatan pupuknya. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk step by stepnya dalam berkebun organik itu memang yang perlu diperhatikan adalah tanahnya dulu. Kenapa kok tanahnya dulu? Karena sekarang ini ya, semua tanah yang di lahan pertanian itu sudah mengandung pupuk kimia semua. Karena petani-petani kita sudah banyak yang ketergantungan menggunakan pupuk kimia. Jadi jangan heran ya petani-petani, jangan tergiur dengan harga apapun. Maksudnya harga apapun gimana? Harga jagung sekarang mahal, kita tanam jagung. Itu jangan, itu adalah mindset yang salah. Nah, mindset yang benar gimana? Sebelum jagung itu mahal ya, jagung itu murah, kita mulai tanam. Nah, karena apa? Di situ biasanya para pemain itu sudah merencanakan itu teman-teman ya. Kita bikinlah harga yang tinggi supaya petani menanam. Nah, setelah panen raya itu pasti harga akan anjlok terus. Seperti itu. Oke, dari sini bisa dimengerti teman-teman ya, dan bisa dipahami. Jadi cukup sederhana untuk berkebun, memang tidak banyak. Nah, pertanyaannya begini, apa bisa Pak kita budidayakan ya pupuk ini dalam skala besar? Jawabannya bisa ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, yang terutama itu adalah waktu yang menentukan. Organik ini tidak bisa tiba-tiba seperti kimia teman-teman ya. Kalau kimia sudah siap untuk tanaman dicerna ya, cuman ya, tanaman apapun yang tidak organik itu bukan obat. Beda dengan tanaman organik. Tanaman secara organik, semua tanaman itu adalah obat. Itu teman-teman ya. Jadi datangnya penyakit itu sebenarnya dari makanan kita. Kalau kita tidak makanan dengan sehat, ya pasti ya tubuh kita akan mengalami sakit-sakitan. Karena jangan heran banyak sekali sekarang penyakit-penyakit seperti itu. Oke, itu saja saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi semua orang ya. Salam dari saya, petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.